Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Halo teman-teman, di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang banyaknya warga Bangladesh yang datang untuk menginvasi negara Malaysia. Banyak yang bertanya di kolom komentar apakah benar video itu memang berada di Malaysia. Ya jawabannya memang video itu video dari warga Malaysia sendiri teman-teman. Ya memang sudah sebanyak itu orang Bangladesh yang berada di Malaysia. Bahkan di video-video yang lainnya saya melihat bahkan sudah jutaan warga Bangladesh yang berada di negara Malaysia. Ada yang menyebut sudah 1,2 juta orang Bangladesh yang berada di sana dan sudah mulai meresahkan. Bahkan mereka sudah masuk kepada sektor-sektor yang mulai mengganggu. Mereka sudah mulai punya tanah, sudah mulai punya bangunan, bahkan ada yang punya MyKad. MyKad itu istilahnya KTP bagi kita. Jadi warga-warga Bangladesh pendatang itu ya dia sudah punya KTP, dia sudah punya usaha sendiri. Padahal mereka waktu itu datang ke Malaysia kan cuma sebagai pekerja, sebagai buruh lah istilahnya pada awalnya. Tapi lama-kelamaan karena mereka sudah semakin banyak, ya akhirnya mereka juga masuk kepada sektor-sektor yang lain. Mereka mulai berdagang, di tepi jalan. Nah, berdagang di tepi jalan itu selain mengganggu orang yang lewat, berdagang di tepi jalan itu juga artinya dia sudah mengambil dia tuh sudah mengambil lahannya warga sekitar, warga lokal di sana. Yang harusnya warga lokal yang berjualan, ya tapi yang berjualan adalah warga Bangladesh itu sendiri seperti itu. Saya sekarang berada di Brickfields di perkarangan kedai-kedai bunga. Okay, lepas ni Datuk nak terjah ke mana lagi Datuk? Kita nak pergi Mutiara. Utara. Mutiara dan perkampungan Bangla belakang. Di sana tu Bangla. Dia buka minimarket, kedai runcit, di mana dikatakan saya hanya bekerja. Tetapi kedai itu toke memang dia. Mending cerita. Itu toke sudah sewa sama saya lah. Saya kerja. Dia cakap saya kerja. Saya cakap you bukan kerja, you toke saya tahu. Tak apalah saya tahu lah. Datuk pun tahu saya bukan toke. Lepas tu dia mengaku dia toke. Dia sewa, dia tunjuk lesen tu. Itu memang dia mengaku lah. Membuktikan bahawa ini adalah permit yang tidak sah. Dia tengok dia punya majikan lain, dia kata service sector, tapi sektor dia lain. Ni terang-terang. Ini kita, kawan kita ni, dia punya Salina. Okay, thank you brother. Okay. Ni saudara kita daripada Punjab. Dia dulu pakai serban, sekarang dia potong serban. Lesen tidak ada, permit tidak ada, dia menjalankan perniagaan. So, siapa raja di sini? Kita nak tanya kepada kerajaan Malaysia, siapa raja? Tengok dia lari. Dia semua lari. Kita datang saja lari punya. Inilah apa yang berlaku di Kota Raya Malaysia. Sampai dia terus dia lari macam tu juga. Dia bawa tahu dia lari. Inilah toke dia. So warga Malaysia saya percaya sewa kepada dia. Dia tengok kedai dia lari terus macam itu. Dia lari. Nah, kalau kita berbicara dulu awalnya kenapa banyak orang Bangladesh itu kan sebenarnya ya memang dia bekerja sebagai pekerja kasar. Ya memang Malaysia itu kan negara yang membangun lah. Banyak peluangan pekerjaan di sana. Dulu awalnya memang orang Indonesia yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Namun ya karena sekarang di kita juga sudah banyak proyek, sudah banyak pembangunan. Dan orang Indonesia ya sudah mulai berpikir dua kali untuk mau bekerja di Malaysia. Belum lagi banyak tawaran-tawaran untuk bekerja di Korea, di Taiwan, dan juga di Jepang. Ya terpaksalah orang Malaysia itu merekrut tenaga kerja dari Bangladesh. Ya mereka tidak punya pilihan lain. Kalau dia tidak merekrut tenaga kerja dari Bangladesh, ya tidak ada orang yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ya kenapa? Ya karena kalau kata Perdana Menteri mereka, mantan Perdana Menteri mereka yang keempat, Mahathir Mohamad, ya orang Malaysia itu suka milih-milih pekerjaan. Dia tidak mau melakukan pekerjaan yang kasar seperti itu. Dia ingin bekerja yang ya lihat
ya yang lebih gampang lah untuk dikerjakan. Ya berbeda dengan orang Indonesia, kalau kita di sini kan ya apapun pekerjaan pasti dilakukan kan, tapi orang Malaysia itu ya bukan semuanya. Ada beberapa orang tertentu yang ya dia milih-milih pekerjaan, dia tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kasar, ya terpaksalah mereka mendatangkan tenaga kerja dari Bangladesh. Kalau tidak didatangkan ya tidak ada yang ngurus perkebunan, tidak ada yang bekerja di pabrik-pabrik, tidak ada yang bekerja di sektor-sektor bangunan ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang kasar lainnya. Malaysia dalam bahaya. Tak sedar lagi ke bang? Mana taknya bang? Warga asing bang dah makin penuh dan juga berlambak-lambak bang. Ini fakta bukan auta. Yang peliknya bang, masa KDN bagi tahu ada lebih 1.2 juta bang rakyat China yang hilang dalam Malaysia lepas masuk sini sejak tahun 2018 kan. Isu ni bang tak dipandang sangat. Macam tak endah je bang. Macam biasa je bagi kita ni kan. 1.2 million tu bang bukan sikit. Dan itu angka sejak tahun 2018. Korang bayangkan bang, daripada 7.1 juta yang masuk, hanya 5.9 juta yang keluar bang. Mana hilangnya yang lain tu bang? Mana hilang semua tu bang? Kena sorok ke apa? Atau dah jadi pekerja haram? Atau lagi merisaukan, jadi perisik di negara kita? Siapa tahu kan? Okey lah bang, ada dekat 3,000 wanita China yang kahwin dengan orang Malaysia. Okey tak apa, yang lain. Pelik kan? Mana boleh raib macam tu je bang? Yelah, Malaysia ni pelik sikit bang, sebab duk melayan sangat warga China ni. Ya, sebab ekonomi? Tapi dah kenapa bang macam bagi muka sangat ni bang? Korang sedar tak bang? Kes masuk tak keluar ni bang menjadi-jadi sejak kita mansuhkan visa. Makin senang mereka ni masuk tak keluar-keluar. Bukan apa bang, masalahnya kan muka mereka ni bang sebiji dengan orang Cina dalam Malaysia ni bang. Payah nak beza orang kita ke orang sana bang. So takkanlah polis ataupun immigration kan nak kena check dokumen semua yang muka-muka Cina ni bang. Jenuh bang, mati tu bang. One thing kena sedar ni bang, tahu tak, daripada 32 juta penduduk Malaysia tu kan, sebenarnya 2.7 juta bukan warga negara. Itu penyebab awal kenapa banyak orang Bangladesh datang ke Malaysia. Namun permasalahan karena mereka itu sudah terlalu banyak. Ya kalau kita pergi ke Kuala Lumpur itu ada beberapa kawasan tertentu yang isinya hampir semuanya itu orang Bangladesh, dan mereka memang sudah seperti memperlakukan Malaysia itu seperti tanah mereka sendiri, sudah seperti berada di negara mereka sendiri. Nah, hal itu yang membuat warga negara Malaysia menjadi marah. Kenapa mereka bisa bekerja di pada sektor-sektor yang bukan sesuai dengan izin awal mereka datang ke sana, seperti itu. Kenapa dia bisa mau buka usaha, kenapa dia bisa punya tanah, kenapa dia bisa punya KTP, malah punya KTP. Bayangkan dia punya KTP, kalau dia sudah terlalu banyak, dia bisa mempunyai hak pilih sendiri, dia bisa menjadi anggota parlemen di sana, bisa menjadi anggota DPR di sana, bisa jadi pemimpin di Malaysia itu. Nah, itu yang ditakutkan oleh warga negara Malaysia itu ke depannya. Nah, kita di sini bukan ingin mengjudge kondisi negara Malaysia tersebut, tapi yaitu kita sekedar ingin tahu lah bagaimana keadaan di situ, dan ya apa pelajaran yang kita bisa ambil juga di sana. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita petik pelajaran, bahwasanya ya memang hal itu ada pengaruhnya dari negara kita juga yang tidak mau lagi mengekspor TKI terlalu berlebihan ke sana. Ya jadinya Malaysia kebanjiran orang-orang dari Bangladesh. Walaupun awalnya orang Indonesia itu ramai di sana, karena orang Malaysia itu lebih suka pekerja-pekerja itu dari Indonesia ya, karena kesamaan bahasa, kesamaan budaya, jadi penyesuaian diri itu gampang. Tapi orang Bangladesh ya bahasa beda, budaya juga beda, jadi ya ada kesulitan tersendiri lah. Ya tapi kita doakan saja keadaan di sana mulai kembali membaik, tidak ada lagi yang ya merasa dirugikan orang Malaysianya. Semoga kita juga bisa dapat pelajaran dari kondisi yang terjadi di Malaysia tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan juga subscribe.